2, Hukum Kekayaan Intelektual akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Destin Nasibudian. Saya Ayu Angelisandra Bading. Saya Tripaskana Pemila Budiarti. Saya Novi Priscila Josephina Saurita. Saya Diana Hesti Kamila. Saya Aini Hanifa. Saya Shelila Indonesia. Saya Joseph Antonio Covid. Berikut adalah drama singkat tentang hak cipta dari kelompok kami. Marcel, Ayu, dan Novi adalah teman satu tongkrongan. Mereka sering iseng bernyanyi, menulis lagu, dan memainkan musik. Pada suatu hari, mereka menyanyikan lagu buatan Marcel di tempat mereka nongkrong. Di sela-sela mereka bernyanyi, tiba-tiba seorang pria berbaju kuning bernama Niel datang menghampiri mereka. Wih, saya ya? Iya, lo beli studio sama Marcel. Keren. Kan sini ada kali ya? Boleh. Niel terlihat sangat mencurigakan. Ia meminta mereka menyanyikan ulang lagu, dan ketika mereka mulai bernyanyi, Niel diam-diam mengeluarkan handphone dari sakunya. 1, 2, 3. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Beberapa bulan kemudian, video klip lagu baru Neil viral di YouTube karena trending 1. Lagunya menjadi perbincangan hangat di kalangan muda. Lihat nih, Sinel baru upload video baru di YouTube. Iya, trending 1 lagi di YouTube. Mana coba lihat? Pada saat lagu itu diputar, Ayu yang merupakan teman Marcel tidak sengaja mendengarnya. Ia merasa tidak asing dengan lirik dan nada pada lagu tersebut. Rupanya, Mana coba lihat? Loh, ini kan lagu yang ditulis sama si Marcel. Tapi kan dia udah upload duluan di YouTube. Nih, Loh, jadi kesimpulannya ini lagu siapa? loh, kalian belum tahu tentang hak cipta? Belum. yuk simak penjelasan mengenai hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian ciptaan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Apa aja sih keuntungan daftar hak cipta? Nah, adapun keuntungan dari mendaftarkan hak cipta yang pertama yaitu hak moral. Hak cipta membawa hak moral yang dapat berupa penghormatan terhadap karya yang telah diciptakan. Ini berarti pemilik dapat merasa tenang karena berjalan secara resmi dan legal. Ya, selanjutnya perlindungan hukum. Melindungi karya dari pengangguran atau penggunaan karya tanpa izin. Dengan mendaftarkan hak cipta, pemilik bisa dilindungi karya dari penggunaan tanpa izin yang dianggap melanggar tentang hak. Keuntungan yang
ketiga adalah ekonomi kreatif. Hak cipta merupakan basis terpenting dalam ekonomi kreatif nasional. Dengan mendaftarkan hak cipta, pemilik karya dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomis, seperti mendapatkan royalti dari penggunaan karya. Berikutnya berbicara mengenai kerugian. Kerugian yang dapat ditimbulkan jika seseorang tidak mendaftarkan hak ciptanya ialah: yang pertama, karyanya dapat dislike oleh orang lain; yang kedua, dapat mengalami kerugian ekonomi; dan yang terakhir, karyanya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian cara mendaftarkan hak cipta. Pertama, pendaftaran langsung ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau kantor wilayah Hukum dan HAM di masing-masing provinsi. Kedua, pendaftaran via hak cipta atau online register. Bagaimana cara melakukan pendaftaran hak cipta secara online? Pertama-tama, teman-teman bisa melakukan registrasi akun di hakcipta.dgip.go.id, lalu pilih pengajuan pencatatan digital. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi formulir yang tersedia, lalu teman-teman bisa mengunggah data yang mendukung. Setelah itu melakukan pembayaran dan melakukan pemeriksaan formalitas, lalu berkas akan diverifikasi. Setelah itu akan ada pencatatan ciptaan disetujui dan pencetakan sertifikat. Karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta bukan hanya lagu loh. Berikut adalah beberapa karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama yaitu ada buku, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu ciptaan lagu atau musik dengan ataupun tanpa teks. Yang kelima adalah drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Jenis karya cipta yang selanjutnya yaitu seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Selain itu, karya cipta lain yang dilindungi oleh undang-undang ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin kalian bertanya-tanya, pendaftaran ciptaan itu wajib nggak sih untuk memperoleh perlindungan hak cipta? Jadi, jawabannya adalah pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Akan tetapi, lebih baiknya dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Mengapa demikian? Karena surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila di kemudian hari timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut. Hal selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal mengenai masa berlaku hak cipta diatur pada bab 9 Undang-Undang Hak Cipta. Secara singkat, masa berlaku hak cipta pada perlindungan hak cipta yaitu seumur hidup pencipta kurang lebih 70 tahun. Pada program komputer, 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dan pada produser rekaman, 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Pada lembaga penyiaran, 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Jadi berdasarkan cuplikan drama yang tadi, dapat disimpulkan bahwa yang mendapatkan hak cipta atas lagu tadi yaitu saya sendiri. Mengapa demikian? Karena saya terlebih dahulu mempublikasikan lagu tersebut ketimbang sang pencipta yaitu Marcel. Di saat dia membuat lagu tersebut, dia tidak langsung mempublikasikan atau mendaftarkan hak cipta terhadap lagu tersebut. Sekian, terima kasih.